Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 prediksi akan menjelaskan tentang rasionalitas dalam pertukaran. Dari kelompok ini ada saya, Taniza Evelyn, dan Kak Andin, Muhammad Iqbal, dan Salsa. Langsung aja, Cak. Oke, rasionalitas dalam pertukaran yaitu suatu pertukaran yang memberikan keseimbangan persamaan serta keterlibatan emosional yang imbang antar pihak sehingga menimbulkan hubungan barang dan jasa yang memiliki timbal balik yang setara. Rasional tersebut disebut dengan teori pertukaran sosial dan rasionalitas. Satu ciri khas teori pertukaran yang menonjol yaitu cost dan reward. Cost itu sendiri yaitu biaya atau pengorbanan, dan reward itu sendiri yaitu penghargaan atau manfaat. Jika cost tidak sesuai dengan rewardnya, maka salah satu pihak yang mengalami disertasi seperti ini akan merasa kesal dan menghentikan interaksinya sehingga hubungan sosialnya akan mengalami kegagalan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andin. Dalam teori pertukaran sosial itu terdapat 3 kesinambungan, yaitu yang pertama reward, cost, dengan profit. Reward itu sendiri adalah aspek positif yang memuaskan dalam hubungan, yang memberikan manfaat dan memperkuat hubungan tersebut. Terdapat cost. Cost juga itu yaitu sisi lain dari reward yang ada dalam semua hubungan persahabatan maupun hubungan romantik. Misalnya berhadapan dengan kebiasaan dan karakteristik negatif pada orang lain. Sedangkan profit yaitu keuntungan yang didapat dari suatu pertukaran tersebut. Terdapat beberapa konsep utama dari teori tersebut, yaitu yang pertama proposisi sukses, yang kedua proposisi stimulus atau rangsangan, yang ketiga proposisi nilai, yang keempat proposisi kejenuhan, dan yang kelima yaitu posisi persetujuan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Baik, untuk penjelasan konsep utama teori. Yang pertama ada proposisi sukses. Proposisi sukses ini dapat disimpulkan bahwa ketika seorang individu memperoleh ganjaran dari tindakan yang ia lakukan, maka suatu ketika ia akan melakukan tindakan itu lagi. Bahkan ia akan sering melakukan tindakan tersebut dengan harapan ia dapat menerima ganjaran yang serupa dengan apa yang telah ia dapatkan sebelumnya. Selanjutnya ada proposisi rangsangan atau stimulus. Proposisi ini berkaitan antara stimulus dan respon. Dalam proposisi ini mengaitkan antara kejadian yang pernah dilakukan oleh individu sebelumnya yang akan mempengaruhi atau merangsang adanya perulangan tindakan yang serupa karena adanya faktor pemberian reward sebagai ganjaran dari perilaku yang ia lakukan. Biasanya hal ini terwujud ketika waktu SMA dia dapatkan nilai yang bagus di salah satu pelajaran yang itu merupakan pelajaran yang ia sukai, dan dia juga menjadi juara kelas dan mendapatkan hadiah dan SPP gratis. Karena hal itu, maka ketika memilih jurusan, dia memilih jurusan tersebut atau sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk yang selanjutnya ada proposisi nilai, yaitu ketika semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Proposisi nilai bisa terwujud ketika seorang anak SMA mempertimbangkan jurusan apa yang ia pilih melihat dari seberapa bernilainya jurusan tersebut nanti baginya. Misalnya ketika ia memilih jurusan kedokteran, maka ia akan dipandang sebagai orang terhormat di masyarakat. Tetapi ketika ia memilih jurusan pertanian, ia tidak diberi penghargaan yang tinggi di masyarakat sehingga ia memilih jurusan kedokteran karena proposisi nilai tersebut. Untuk selanjutnya ada proposisi kejenuhan. Proposisi ini diaplikasikan dalam fenomena yang terjadi di kalangan siswa. Dalam hal ini dapat dicontohkan ketika seseorang siswa yang mengambil jurusan pariwisata, seseorang siswa yang memilih untuk mengambil jurusan tersebut awalnya memiliki tujuan-tujuan tertentu seperti ingin agar dapat berlibur ke tempat-tempat pariwisata. Namun dalam
perjalanannya, waktu semakin lama diulang-ulang, kegiatannya membuat apa yang dikerjakan ketika menjadi mahasiswa terkesan tidak menarik. Terjadi pengurangan nilai pada kegiatan praktek lapangan mahasiswa, kunjungan ke tempat-tempat wisata. Hal ini menyebabkan mahasiswa tadi tidak lagi ingin mengikuti kegiatan tersebut. Untuk yang terakhir ada proposisi persetujuan atau restu agresi. Proposisi ini mengkaitkan antara tindakan dengan emosional dari individu. Misalnya ketika seseorang siswa yang ingin sekali masuk di jurusan pendidikan guru sekolah dasar di salah satu universitas, maka ia akan memilih jurusan tersebut sebagai pilihan utama. Tetapi ketika pengumuman namanya tidak tercantum sebagai peserta yang lolos seleksi, nah karena hal itu ia marah-marah, kecewa, sedih, dan tidak mau lagi memilih jurusan tersebut. Baik, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Struktur pertukaran sosial. 3 struktur pertukaran sosial adalah pertukaran langsung, tergeneralisasi, dan produktif. Dalam pertukaran langsung atau direct exchange, timbal balik dibatasi pada kedua aktor yang terlibat. Pertukaran tergeneralisasi melibatkan timbal balik yang bersifat tidak langsung. Seseorang memberikan kepada orang lain dan penerima merespon tetapi tidak kepada orang pertama. Akhirnya pertukaran dapat bersifat produktif, yaitu kedua aktor harus saling berkontribusi agar keduanya memperoleh keuntungan. Dalam pertukaran langsung dan tergeneralisasi, satu orang diuntungkan oleh nilai yang dimiliki oleh orang yang lainnya. Satu orang menerima penghargaan, sementara yang satunya mengalami pengorbanan. Dalam pertukaran produktif, kedua orang mengalami pengorbanan mendapatkan penghargaan secara simultan. Hal yang mendasari seorang melakukan pertukaran sosial yaitu dilandasi pada prinsip transaksi ekonomis yang elementer. Orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya berharap memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Ahli teori pertukaran memandang bahwasannya interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Kami akan membuka sesi pertanyaan, 2 pertanyaan. Silakan. Ini udah belum rekaman? Masih lanjut. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Bagus. Baik, Kak Riko, silakan. Dinanya kelompok berapa dulu? Perkenalkan, saya dari kelompok 8 mau bertanya. Saya kali ini dari kelompok dan operasionalitas dalam perilaku individu. Silakan. Saya ingin bertanya, kan tadi Didi menjelaskan kalau reward dikurangi cost itu kan profit. Contoh kan kalau reward kan lebih ke penghargaan untuk orangnya. Kalau contoh cost itu biasanya apa ya?
perilaku individu itu dalam upayanya melakukan tindakan ekonomi, yaitu pola pikir seseorang. Yaitu misalnya seseorang akan memilih tindakan yang dianggapnya paling menguntungkan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang paling masuk akal yang dapat dilakukannya, sehingga hal yang ditindak atau hal yang dilakukan itu dapat menguntungkan untuk dirinya maupun lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin langsung dijawab sama Iqbal. Baik, izin menjawab dari pertanyaan barusan. Tadi pertanyaannya apa contoh dari keterangan kos tersebut ya? Baik, untuk dari reward yang kita ketahui yaitu reward itu sebagai aspek positif yang memuaskan dalam hubungan yang memberikan manfaat dan memperkuat hubungan tersebut. Nah, sementara untuk contoh peristiwa kosnya ini adalah sisi lain dari reward tersebut, yaitu dalam sebuah hubungan persahabatan maupun hubungan romantik, misalnya contohnya tersebut seperti dengan kebiasaan atau karakteristik yang kurang baik sehingga mempengaruhi dampak negatif dari suatu hubungan tersebut.